Jadi sebenarnya awalnya itu dari kesalahan kemarin saya datang ke tukang bengkel gitu ya. Motor ini kan ceritanya kan engkolnya ngelos, motor Vega tahun 2005 gitu kan. Terus saya bilang apa itu ke bang, tolong bang, ke tukang bengkel itu kan, engkolnya ngelos. Terus dia malah ngurusin ini kompresi, katanya kompresinya ini mah katanya bocor. Tapi saya sudah curiga sih sebenarnya bukan di kompresinya, curiganya sih di ceknya. Saya kan nonton di YouTube gitu ya, kebanyakan kan kalau engkol ngelos itu kalau nggak di ceknya, di kopling gandanya gitu kan diganti, biasanya karena aus di sekitar situ gitu kan. Tapi dia ngeyel gitu si tukang bengkelnya, dia mengurusin kompresi. Akhirnya saya ngeluarin uang 200.000 tuh cuman ngurusin di kompresinya doang gitu. Itu pas saya engkol tetap aja masih ini, masih apa namanya, masih ngelos gitu, ngelos kadang dapat kadang enggak gitu. Jadi karena kemarin itu udah males juga ngurusin juga, ya udahlah kayak gitu kan, harusnya kan mereka yang lebih ahli ya. Cuman kalau udah kayak gini kan saya udah ngeluarin uang 200.000, tapi ya akhirnya juga kita yang bongkar juga gitu kan. Saya sih bukan masalah ininya, mau berapa aja bayar nggak masalah, asal beres bener gitu, beresnya lagi gitu, bener gitu. Ini saya nggak tahu nih, saya sebenarnya pengen nyebutin bengkel mana gitu ya, cuman ya udahlah, anggap aja mah udah sedekah aja lah gitu kan. Gemes cuman gimana, ini sebenarnya motor ini udah pernah dibongkar juga dulu gitu kan, pernah kejadian seperti itu gitu kan. Makanya saya kasih tahu kisi-kisi kepada tukang bengkelnya juga ngeyel. Jadi malah mikirnya ke kompresi, padahal kompresi teh nggak masalah kayaknya, cuman ya udahlah, akhirnya saya bongkar lagi. Oke, sekarang saya coba bongkar, saya ganti cake-nya gitu ya. Atau memang ada masalah di bagian kopling gandanya ya, kampas kopling gandanya kali ya, apa yang terjadi gitu ya. Lihat aja teman-teman ya apa yang terjadi ya. Lama pusing-pusing nanti gua nggak percaya lagi sama tukang bengkel nanti lama-lama. Terusin aja lah bongkarnya. Ini tadi udah sempat diisi oli sama saya, tapi saya bongkar lagi. Tapi memang karena apa sih namanya, karena memang tadi kan sempat juga udah beli cake-nya itu saya ganti gitu kan. Jadi setelah diganti cake-nya atau one way-nya kata orang mah gitu ya, yang ada di sini gitu di dalam, tapi ya masih ngelos juga gitu. Coba kita coba lagi ya, kita coba dengan menggunakan engkol. Engkolnya saya pasang manual dulu seperti ini, kita coba ya biasa ini enggak, coba jalan enggak gitu. Kita coba engkol kayak gini, apa yang terjadi, selip apa enggak gitu kan. Biasanya mah selip kalau misalkan dia nggak berputarnya normal, selip ya. Susah juga lagi masuk engkol. Kita coba ya, ayo dong. Sebenarnya enggak selip tuh. Aduh, lepas lagi engkol. Jadi coba bongkar lagi aja lah, siapa tahu dia aus di bagian cake-nya itu kan, mangkoknya itu, jadi dudukan cake-nya itu atau dudukan one way-nya memang udah aus gitu. Kita bongkar aja lagi lah. Kadang slip kadang enggak gitu. Teman-teman kalau misalnya bisa lihat ya, bisa dengar ya, di sini kayak ada suara kayak apa ya, suara kayak pada saat diputar tadi itu diginiin ya sama engkol tadi kan. Ini kan diputar kayak gini nggak normal tuh gitunya. Nah, kalau di sini kan seperti ada suara kayak kempes gitu, ban kempes gitu. Kalau teman-teman tahu kenapa itu, saya belum pernah tahu ya, belum, apa emang ke normal gitu ya, seperti itu. Mantap, Cai. Nah,
Oke, kita bongkar total ya tadinya. Kita bongkar total aja. Pakai supaya nggak lupa diginiin aja deh kalau bingung. Jadi teman-teman kalau misalkan bongkar juga harus paham ya. Terus seperti yang saya modalnya dari sini, cara bongkarnya nih teman-teman, ini adalah apa sih namanya, besi coran ya, besi coran ukuran setengah senti kalau nggak salah tebalnya gitu. Jadi ini cuma saya lurusin, terus ujungnya ini saya tajemin gitu ya. Itu untuk ganjel apa, untuk gini ini. Nah untuk supaya dia supaya nggak rusak bagian ini, saya karena dulu pernah nyoba ya bongkar ini pakai, karena nggak tahu ilmunya gitu ya, nggak tahu caranya, nggak pernah lihat YouTube gitu kan, jadi ngakal-ngakalin aja gitu. Tahunya patah ininya, akhirnya saya bongkar kan ya semuanya kan, akhirnya lebih mahal gitu. Yang mudah-mudahan ini nggak kena juga ya, nggak terjadi hal demikian gitu ya. Ini saya coba mengikuti teman-teman yang ada di YouTuber gitu kan. Jadi begini teman-teman, diganjel di bagian dalam. Nah ini dibalik aja, jadi gini teman-teman ya. Ini sabar aja, santai, slow gitu. Kita cari selaknya. Nah jadi gini, udah dapet kayak gini ya, baru teman-teman harus bongkar pelan-pelan ini tariknya. Nah jadi ini sampai, nah kalau udah seperti itu berarti udah lepas. Nah baru gitu, jangan sampai bergerak apapun pada saat pelepasan pertama itu ya. Hati-hati sekali, itu bahaya kalau misalkan gagal bisa patah ini. Nah kalau udah mulai seperti ini kita lepas, ya udah gampang kita bongkarnya. Yang penting teman-teman kalau bongkar kayak ginian ini harus perhatikan ya, ada ring sebelumnya atau sudahnya ini atau sebelah sini jangan salah kebalik ya. Kalau kebalik juga berabe nih. Saya mah hanya pelan-pelan pada saat kita bongkar, ada yang ikut nggak gitu. Kayak ini nggak ada nih kan, jadi nggak masalah. Oke, sekarang kita tinggal bongkar ininya nih. Jadi untuk pembongkaran yang ini ya, tadi harusnya kalau membongkar kayak gini gampang. Kita sebelum bongkar ini, jadi gini caranya teman-teman ya. Untuk bongkar yang sebelah sini, teman-teman tetap pakai gini ya. Nah, gini ya, diginiin. Tapi kan dia akan ngikut tuh, muter juga ya. Jadi teman-teman harus ganjel. Ganjelnya itu pakai ini di sini nih. Nih, jadi sambil kita giniin sampai kita gak diganjal juga nih. Seperti itu ya. Kalau misalkan kurang juga pakai ini. Nah, udah langsung kebuka tuh. Jadi karena dia muternya ke sini, ini juga muter ke situ, kita ganjel lah bagian sini gitu kan. Oke, sekarang kita coba lepasin ini. Terus kita coba lepas yang ini. Kita akan ini ya. Kita akan coba telaah ya permasalahan daripada engkol ini yang ngelos dari kemarin nggak kelar-kelar gitu, sampai tukang bengkel juga salah ininya, salah penanganannya juga boros juga di biaya gitu kan. Jadi memang kalau masalah engkol ngelos ini baru pertama kali ya saya alamin gitu. Engkol ngelos baru pertama kali ngalamin, cuman waktu itu pernah ganti juga gitu. Masalah kopling ya, kalau masalah kopling ini kalau engkol ngelos ini baru pertama kali guys. Tapi waktu itu pernah juga sih bongkar, pernah ganti juga, pernah ganti ini nih
pernah diganti juga dulu gitu, pernah sempat diganti. Cuman kan harus kita pahami bahwa rupanya pada saat kita ganti, perhatikan juga di sini ya, ini masih bagus nih, masih rata nih, jadi nggak aus ya, belum aus. Terus yang kita harus perhatikan bahwa kalau di orang tuh rata-rata diukur gini dulu sama mereka, jauh enggak gitu kan, menyangkut enggak. Kalau dia terlalu jauh seperti ini, udah jauh nih kayaknya nih. Terus dia ini udah cacat juga tuh, kampas kopingnya udah cacat. Jadi biasanya mereka ngakalinnya juga kalau tukang bengkel itu dengan diganjel di bagian sini, di bagian apa namanya, ditambah lagi. Jadi agak ngelebar lagi, nanti pas bukanya dia bisa lebar gitu kan. Terus satu hal lagi, kalau di Yamaha ini katanya sih memang dibandingkan sama motor lain ini pernya lebih keras ya, jadi arah baliknya itu kencang banget gitu. Terus kalau misalkan narik tuh jadi kuat banget gitu, enggak jadi gitu teman-teman. Kalau perbedaannya katanya sih mereka ya, kata yang biasa tahu. Nanti coba saya akalin gimana caranya ini, atau mungkin yang udah habis kali ya, kayaknya sudah habis, udah enggak. Kalau teman-teman bisa lihat ya, ini kampas ini udah enggak sama tuh, apa namanya, enggak rata ya tuh ya, lihat kan, ini jarak dari sini ke sini aja sama di sini beda. Ini lebih tebal yang dari sini ke sini ya kan, kelihatan ya, dari sini beda tuh, ini juga beda-beda tuh. Ini intinya sih udah habis tuh, udah berakak kayak gini juga nih, udah beradak gitu kan. Bisa jadi sih karena memang udah ini juga harus diganti ya kampas ini ya. Saya coba ganti lah, ini kan udah lama nih, tapi ini masih bagus nih, bagian ini masih rata nih. Ya maksudnya nggak dalam banget gitu, nggak dalam banget, jadi mungkin masih bisa dipakai. Terus kita coba dalamnya, yang ini ada cacat nggak ya di bagian sini ya, di bagian dalam sini ada cacat atau tidak. Mudah-mudahan nggak ada yang cacat gitu. Ada alat nggak ya, coba. Oke, kita bongkar ya. Ini hati-hati, ada pernya nanti mental, cuma satu lagi pernya. Dorong aja lah, didorong. Ada pernya, ini pernya ya, hati-hati, awas mental, hilang susah ini karena bentuknya kecil banget gitu. Kita coba ini karena baru ya, ini baru banget, jadi nggak usah dilihat lah. Terus yang harus dilihat adalah di sini teman-teman bisa lihat nggak? Bisa kelihatan nggak sih? Tuh, jadi kelihatan ya. Jadi duduk yang biasa aus itu di bagian sini sebenarnya nih. Biasanya jedol dia, apa nama kata orang mah, karena dia sering ketemu sama bantalan ini ya, bantalan apa sih namanya, yang ada di situ tadi, pelornya gitu ya. Pelor ini kan tepatnya di sini nanti. Aduh. Nanti kan pernya ke sini, pernya nembaknya ke sini, pernya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Per ke sini, dia nembak ke sini nih si apa namanya? Si pelornya. Nah, kalau udah aus biasanya di sini bolong nih, maksudnya bolong itu bukan bolong ya. Apa tuh, jendol ke dalam tuh, ini bagian sini nih. Nah, kebetulan bagian yang ini belum ya. Belum jendol, jadi memang masih bisa, belum aus lah ya bahasanya ya. Belum aus, ini masih bisa dipakai. Terus ya udah, ini berarti sebenarnya kalau kata saya masih layak dipakai ya. Jadi yang paling saya ganti adalah ini dulu nih. Ini coba, karena pengaruh juga sih kalau misalkan engkolnya itu ngelos juga, bisa jadi karena dia nggak gigit gitu kan, nggak gigit ke sini gitu kan. Ini kan begini, pada saat itu kan dia ngelebar gitu kan. Nah, kadang enggak, itu karena dia nggak ngegigit tuh, udah habis kan ini. Lihat nggak teman-teman, ini udah habis, udah geradak tuh. Bisa jadi kan udah longgar juga, jarak dari sini ke sini udah longgar juga gitu. Oke teman-teman, mungkin itu. Nanti coba saya akan sambung video berikutnya untuk saya ganti di sini. Oke, kita beli dulu ya alat yang saya beli, ada kampasnya ya. Kampas kopling gandanya udah habis ini kayaknya. Udah longgar tuh, udah nggak rata lagi. Saya beli dulu.